wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis saa'ah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, jamaah majelis Khairatul Nisa, kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup dan teman hidup, yaitu iman. Jadi sebenarnya teman hidup kita itu adalah iman. Bahkan tidak hanya teman hidup, tapi iman akan menjadi teman di saat kita meninggalkan kehidupan. Makanya ada doa, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Tapi bukankah teman kita nanti amal soleh? Ada pertanyaan itu. Iya, memang amal soleh, tapi amal soleh itu tidak akan pernah nempel kalau tanpa ada iman. Iman itu seperti gantungan yang ada di dinding, sehingga kita bisa menggantungkan sesuatu dan sesuatu itu tidak jatuh. Itulah iman. Dengan iman kita bisa menggantungkan seluruh kebaikan-kebaikan amal soleh kita, sehingga kebaikan itu diterima Allah dan menjadi bekal sampai menghadapi kematian. Dan itu semua karena ada keimanan dalam diri kita. Maka karena teman hidup kita adalah iman, dan teman-teman hidup kita adalah orang-orang yang beriman, alhamdulillah Allah kumpulkan kita bersama teman-teman, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat yang beriman. Maka mudah-mudahan pertemanan dengan didasari keimanan ini tidak hanya menjadikan pertemanan yang mendatangkan keberkahan di dunia, tapi insya Allah akan mendatangkan keberkahan sampai di akhirat. Ini yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini menjaga atau merawat cinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita mendatangi majelis-majelis ilmu dengan tema Rasulullah SAW, menumbuhkan cinta, menjaga cinta. Apa tujuannya? Sebenarnya ketika datang ke satu majelis ilmu yang temanya tentang Rasulullah, itu adalah evaluasi mahabbah kita kepada Nabi. Jadikan itu evaluasi mahabbah kita kepada Nabi. Sampai detik ini rasa cinta kita kepada Nabi itu sudah selevel mana? Karena level paling rendah itu ketika kita bahagia, ya, kita mengikuti acara-acara misalnya Maulid Nabi, kita bahagia. Mendengar kelahiran Nabi itu kita bahagia. Itu levelnya paling rendah itu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, itu tingkatan cintanya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu siapa? Orang kafir. Bahkan suatu keluarga tidak beriman. Paman Rasulullah, tapi menjadi musuh Rasulullah, itu Abu Lahab. Tapi Abu Lahab, walaupun musuhnya Nabi, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Abu Lahab itu sangat bahagia. Sampai diutuslah budaknya yang bernama Suwaibah. Kata Abu Lahab, wahai Suwaibah, lihat keponakanku sudah lahir atau belum? Datang ke rumahnya Aminah. Kata Suwaibah, belum ya Tuhan. Sudah, nanti kembali lagi ya. Kembali lagi Abu Lahab.
belum ya Tuhan, sampai di hari Senin di waktu subuh kabar baik mendatangi Abu Lahab, yaitu sudah dilahirkannya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Abu Lahab saat itu? Abu Lahab karena kebahagiaannya menyambut kelahiran keponakannya itu, Abu Lahab memberikan hadiah kepada Suwaibah. Apa hadiahnya? Dibebaskannya Suwaibah dari budak. Suwaibah, karena keponakanku sudah dilahirkan dan aku bahagia, aku bebaskan kamu dari budak. Dan itulah karena sebab cintanya Abu Lahab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu level paling rendah. Makanya kita sekarang ini coba evaluasi rasa cinta itu ada di mana. Kan setiap tahun ketemu bulan Rabiul Awal itu Nabi dilahirkan. Bahkan beberapa kali majelis ilmu temanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cintanya ini tambah, tumbuh, atau sama saja. Kalau rasa cintanya dari dulu sampai hari ini tidak bertambah, kata ulama ini seperti imannya unyil. Tahu nggak unyil itu? Unyil itu dari dulu saya SD sampai sekarang unyil itu masih SD. Pernah nggak dengar unyil itu daftar SMP? Nah, jangan sampai iman kita seperti imannya unyil. Cinta kita kepada Nabi seperti cintanya unyil, tidak ada tumbuhnya. Maka mudah-mudahan dengan kita terus mengkaji tentang Rasul SAW, nanti mendapatkan rasa cinta di level yang paling tinggi. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling tinggi itu apa? Ketika mencintai Nabi lebih dari mencintai apapun, termasuk mencintai diri sendiri. Inilah sehebat-hebat rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai Nabi itu bukan kerugian, tapi kebahagiaan yang abadi. Ada satu hadis yang sangat populer, sering disampaikan oleh para guru. Rasulullah ditanya oleh Arab Badui itu, ya Rasulullah, mata saat ya Rasul, kapan kiamat? Rasulullah tidak menjawab, tapi hanya mengatakan, ma'adatalah, kamu sudah punya persiapan apa dengan kiamat? Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa kecuali hanya punya rasa cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Subhanallah, ini jalur masuk surga yang paling mudah, rasa cinta itu. Kalau dari ibadah kan kita susah masuk surga. Dari sholat kita kayak Nabi atau enggak? Enggak. Dari baca Quran kita seperti Nabi atau tidak? Tidak. Nabi kalau baca Quran tuh rambutnya beruban. Baca Quran tentang ayat-ayat kiamat itu Rasulullah tumbuh uban di rambutnya, di kepalanya. Kita belum baca sudah berubah. Jadi dari sisi mana bisa masuk surga bersama Nabi? Dari pintu mahabbah, namanya pintu rasa cinta kepada Nabi. Ibu dirahmati Allah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita ini merawat rasa cinta yang Allah sudah karuniakan kepada kita, supaya cinta itu tidak lepas. Karena cinta itu seperti iman. Iman itu kadang naik, kadang turun. Grafiknya tuh iman tuh naik, turun. Cinta itu sama. Cinta itu bisa naik, bisa turun, bisa datang, bisa pergi, bahkan bisa pudar itu cinta. Ibu punya suami, apakah cinta kepada suami sejak awal pertemuan sampai hari ini sama? Sama enggak? Ini ragu ini jawab. Ya. Tambah ya, Masya Allah. Ya, cinta itu kadang naik, kadang turun. Itulah cinta itu. Sehingga yang sudah ada ini kita harus
jaga, kita rawat sama-sama. Ada satu ungkapan begini, merawat itu lebih susah daripada mendapatkannya, betul kan? Menjaga yang sudah ada itu lebih susah daripada sekedar mendapatkan. Kalau mendapatkan itu mudah lah saya kira. Ibu misalnya ingin mendapatkan tubuh yang ideal, oh itu tiap hari lari pagi itu ya, sesuai dengan anjuran dokter gizi, makan dijaga. Tapi ketika badan sudah ideal, untuk merawatnya itu jauh lebih susah, benar? Lebih susah. Kalau sudah merawat itu serba ketakutan. Lewat di depan toko donat saja mikir, jangan lewat sana, ini bahaya. Ya cari, jangan lain itu selalu. Kenapa? Karena merawat itu jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Tapi subhanallah, sebenarnya hari ini tema kita sangat ringan. Sangat ringan sebenarnya, karena saya paham lah, ibu di rumah itu mungkin sudah berat gitu kan. Jadi datang ke kajian jangan sampai memberatkan lagi. Ya, sehingga saya kasih yang ringan-ringan lah. Mudah-mudahan yang ringan ini nanti tetap akan memberatkan di timbangan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini dahsyat. Walaupun ringan tapi ini dahsyat. Karena berbicara tentang rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, ulama banyak mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga dan merawat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bukan sekedar cinta, ini pertaruhan kita, selamatnya kita dunia akhirat atau tidak tergantung seperti apa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa poin-poin yang bisa kita lakukan untuk merawat dan menjaga rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kata para ulama, qiraatul Quran. Apa qiraatul Quran? Banyak bersentuhan dengan Al-Quranul Karim. Banyak bersentuhan dengan Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Kenapa Al-Quran menjadi ukuran? Saya berangkat dari satu kisah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita yang lebih tua, "Ya Aisyah, apakah suamimu itu seperti suami-suami kami?" Itu pertanyaan yang lebih tua. Kata Bunda Aisyah, "Maksud Anda bagaimana?" "Iya, suamimu itu seperti suami kami atau tidak? Karena suami kami itu dilihat dari kejauhan itu baik, bercahaya, tapi ketika semakin dekat kok biasa, bahkan makin dekat lagi kok tidak bagus." Suami-suami kita itu kan ya, suami ibu maksud saya, itu kalau di kantor mungkin dihormati, di kalangan teman-temannya itu dihargai, tapi kalau di rumah kadang dimarah-marahi. Sama siapa? Siapa lagi? Pasal 1, pasal 2 gitu kan. Karena suami itu sumber masalah, Ustaz. Makanya namanya juga masalah ya. Kalau nggak salah ya istri berarti. Kata Aisyah, suami saya tidak begitu. Suami saya itu dari jauh bercahaya, lebih dekat lagi makin bercahaya, dan semakin dekat semakin kemilau cahaya. Karena suamiku itu karena khuluquhu Quran. Itu Rasulullah SAW. Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu nur, cahaya. Makanya ingin merawat rasa cinta yang sudah ada, banyak bersentuhan dengan Al-Quran yang menceritakan tentang akhlak Nabi. Jadi baca ayat-ayat Quran, tapi ambil ayat-ayat yang memang isinya kisah-kisah tentang akhlak Rasulullah SAW. Itu akan terjaga cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saya ambil beberapa contoh ayat. Yang pertama, surah At-Taubah 128.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah ini sering dibaca di kitab Maulid, ya, dimanapun kitab Maulid ini pasti ada ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kita lihat satu kata di sini, ada kata-kata harisun. Harisun. Apa itu harisun? Tahu harisun itu apa? Kalau terjemahannya itu kan, harisun sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Itu terjemahannya. Kata ulama, harisun itu, Rasulullah itu punya sifat. Siapapun yang Nabi temui, Nabi itu sangat ingin orang itu harus beriman. Itu Rasulullah itu. Jadi siapapun yang diketemui Nabi, bagaimana caranya supaya orang ini beriman. Artinya memiliki kepedulian yang sangat luar biasa. Itulah Rasulullah SAW. Kita loncat dulu ke surah Abasa ini supaya nyambung. Surah Abasa itu salah satu surah yang kronologisnya Nabi ditegur Allah karena sedang berdakwah. Nabi sedang kasih mendakwahi para pembesar kafir Quraisy. Di situ ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Walid bin Mughirah, para pejabat tinggi orang kafir Quraisy. Nabi punya istihad, kalau saya mendakwahi para pejabat tinggi, seandainya mereka masuk Islam, pengikutnya kan banyak yang masuk Islam. Itu kan namanya ijtihad Nabi, pemikiran Nabi. Nabi tidak salah juga, karena para pembesar ini punya pengikut atau enggak? Banyak pengikutnya. Jadi kalau ditaklukkan kepalanya, ekor itu akan ikut. Ternyata Nabi sedang kasih dakwah, disampaikan tentang Islam. Datang seorang laki-laki buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Padahal tujuan Abdullah bin Umi Maktum ingin mendapatkan ilmu juga dari Nabi, karena ini seseorang yang benar-benar mau belajar Islam. Abdullah bin Umi Maktum datang, ya Rasulullah, alimni ma 'allamakallah. Ya Rasul, ajarkan aku apa yang Tuhan mengajarkan kepadamu. Tapi Rasulullah bukan merespon dengan baik, justru abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam dan Nabi memalingkan wajahnya. Dari situlah turun ayat teguran untuk Nabi, abasa wa tawalla. Apa pelajaran dari surah Abasa ini? Ternyata kalau kita tidak gali ayat ini bisa multitafsir. Ada orang yang mengatakan Rasul akhlaknya begitu. Bukankah Rasulullah itu akhlaknya harisun? Rasul itu akhlaknya karimun. Rasul itu akhlaknya sangat peduli, raufun. Tapi kenapa ini orang buta kok diabaikan, sementara orang kaya, pembesar Quraisy diperhatikan? Bisa multitafsir memang. Tapi mohon maaf, kalau kita gali, ada ulama yang mengatakan bukan bermaksud menyalahkan Abdullah bin Umi Maktum, bukan. Tapi Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi dalam waktu yang kurang tepat. Ini pelajaran bagi kita. Ketika ingin meminta nasihat atau ingin memberikan nasihat, ingin mendatangi seseorang mukmin, itu harus punya apa ya? Punya bidikan yang tepat. Jangan sampai kita hadir di saat yang tidak tepat. Ibu pernah enggak ada acara, diundang satu acara, padahal yang mengundang itu teman sendiri, tapi ketika di acara
itu seolah-olah teman itu kurang peduli dengan kita, karena sibuknya dengan para undangan mungkin. Sementara kita merasa karena sudah akrab ingin diperhatikan lebih. Ya nggak bisa, kenapa? Waktunya nggak pas. Itu di antara pelajaran yang disampaikan para ulama. Abdullah bin Umi Maktum ini datang tidak tepat, Nabi sedang dakwah ini. Nah, tapi kita tidak membahas itu. Yang ingin saya sampaikan adalah Rasulullah SAW ditegur Allah, lihat Nabi ditegur Allah, dan ini bukti bahwa Rasul itu maksum. Kalau menurut kita Nabi ditegur Allah itu aib atau bukan? Seolah-olah kan Nabi berarti salah ya, sampai ditegur Allah. Tapi itu bukan aib, itu justru bentuk kasih sayang Allah, karena Nabi itu sudah dikatakan maksum. Apa itu maksum? Dijaga itu kan. Jadi maksum itu tidak hanya Nabi tidak melakukan kesalahan, bukan itu. Ya itu benar, maksum itu diantaranya Nabi dijaga, Nabi itu tidak melakukan kesalahan, itu namanya maksum, terjaga. Tapi salah satu dari makna maksum kata ulama juga, ketika Nabi melakukan kesalahan, Allah langsung jatuh ke teguran. Jadi kesalahan itu tidak larut, tidak berpanjang. Kalau kita kan salah kadang berapa lama salah? 5 tahun kesalahan. Karena kita tidak maksum. Itu hikmahnya. Makanya ketika membaca dan memahami ayat ini, jangan pernah mengatakan bahwa oh ternyata Nabi itu ada sisi buruknya. Naudzubillah. Ya, tidak ada. Rasul itu tetap, kejadian ini tidak merubah ayat wa innaka la'ala khuluqin. Tetap akhlak Nabi di atas segala-galanya. Mana buktinya akhlak Nabi di atas segala-galanya? Dari kejadian ini, subhanallah. Ini yang namanya harisun. Setelah kejadian ini, apa yang terjadi kepada Rasul SAW dan Abdullah bin Umi Maktum? Setiap bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum saat itu, setelah peristiwa ini, Nabi selalu memberikan sambutan hangat. Bahkan Nabi mengatakan, marhaban ya Abdullah, marhaban, selamat datang Abdullah, karena dirimulah, karena sebab perbuatanmu aku ditegur oleh Allah. Tapi Nabi tidak marah. Itu akhlak Nabi. Artinya Nabi tidak pendendam. Karena kita baca surah Abasa, baru satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, kita sudah mendapatkan mutiara akhlak Nabi di sini. Ternyata Rasulullah itu luar biasa. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum diberikan apresiasi oleh Nabi. Apa apresiasinya? Tahu? Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu diangkat menjadi muadzin Nabi. Muadzin Nabi itu ada berapa? Yang pertama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Jadi 2 sahabat inilah yang menjadi muadzin Nabi, yang selalu mengumandangkan adzan. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum menjadi muadzin subuh saat itu. Subuh ini kan sholat yang luar biasa. Ya, adzan subuh itu adzan yang sangat luar biasa. Untuk tidur. Subuh itu. Apalagi yang adzannya naumnya tuh panjang, itu makin naum gitu. Kalau Timur Tengah itu kan singkat. Sholatu khairum minan naum, gitu kan. Kalau di sini sholatu khairum minan naum, naumnya dimakin panjang. Subhanallah ya. Jadi ini dari surah Abasa. Nah itu sifat Nabi harisun. Harisun itu kenapa dikatakan Rasulullah itu sampai sebegitu seriusnya mendakwahi pembesar Quraisy? Karena Nabi sangat ingin gimana caranya ini pembesar Quraisy masuk Islam, beriman. Itu Nabi pedulinya luar biasa. Kalau kita, mohon maaf, ada orang tidak sholat, yang salah siapa?
yang salah, jangan salahkan saya. Ada orang tidak taklim, yang salah siapa? Dia yang salah. Ada orang tidak tutup aurat, dia yang salah. Ada orang membicarakan keburukan orang, dia yang salah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah SAW ketika ada orang yang tidak beriman, Nabi yang paling merasa bersalah. Rasulullah. Pernah kita ketika ada teman kita yang masih dalam maksiat, merasa kayak salah saya tidak pernah ngajak. Ada keluarga kita yang belum mengenal sholat, kayaknya salah saya tidak pernah mengenalkan sholat. Itu Rasulullah gitu. Ya, kenapa? Karena harisun sangat pedulinya, luar biasa. Subhanallah. Sampai Allah itu tegur Nabi itu begini. Di surah Abasa itu ada kalimat amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yasaka. Ya Rasulullah, kenapa kamu itu melayani pembesar Quraisy itu serius, sementara mereka itu tidak serius menerima Islam? Yang nggak maksudnya. Jadi pembesar Quraisy ini itu hanya main-main ya Rasul. Sementara Abdullah bin Umi Maktum dia serius mau belajar Islam. Kenapa engkau hanya fokus kepada yang tidak serius? Serius ini justru tidak difokuskan. Itu kata Allah. Padahal Allah tidak mencelamu kalau seandainya yang pembesar ini tidak juga beriman. Allah tidak menyalahkan Muhammad. Apakah ada tuntutan dari Allah? Ini harus beriman nih, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Tidak ada tuntutan. Jadi tugas Nabi itu hanya innama anta mundir, hanya menyampaikan saja. Tidak dituntut untuk membuat seseorang itu beriman. Nah itu di antara cuplikan ayat yang menunjukkan Rasulullah itu punya akhlak yang luar biasa, akhlaknya Quran. Jadi dengan baca Quran itu kita tahu kalau ayatnya hubungannya dengan akhlak Nabi. Semakin jatuh cinta sama Rasulullah, karena kita ini fitrahnya kita suka kepada seseorang, pasti kita melihat akhlak atau fisik. Akhlaknya. Kita bisa jatuh cinta sama seseorang, ya kepada teman baru kenal, tapi akhlaknya kok baik ini orang, itu akan gampang suka itu sama orang. Tapi sudah punya teman lama, akhlaknya kacau, nggak suka kita. Apalagi itu bukan teman, ini adalah dikatakan kekasih Allah. Ini adalah teladan kita yang sudah dijamin oleh Al-Quran, akhlaknya akhlak yang sangat luar biasa. Maka ini cuplikan di ayat di dalam surah Abasa. Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat surah An-Nur 27. Kita loncat ke surah An-Nur 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Surah An-Nur ayat 27. Ini ayat juga berhubungan dengan akhlak Rasul SAW. Rasulullah mau ngajarin kita ini. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Saya ambil satu kata, tastanisu. Ada kata-kata tastanisu. Tastanisu itu maksudnya begini, bukan sekedar izin ya. Jadi kalau ibu ingin bertamu ke rumah orang lain, mungkin ke rumah tetangga atau ke rumah saudara, bahkan mungkin ke rumah orang tua sekalipun, harus punya perhitungan. Kalau
orang tua saya kira tidak lah ya. Ini di luar orang tua, mohon maaf. Harus punya perhitungan. Perhitungan itu maksudnya begini. Ini tuan rumah, kalau saya datang ke rumah, dia terbebani atau tidak? Punya izin tidak tiba-tiba sesuatu dia sudah kamu orangnya belum ada ya gimana sih harusnya jangan saya akan ini tepat justru jadi beban karena silaturahim atau silaturahim itu kan meluaskan rezeki, memperpanjang umur. Hadisnya kan begitu. Tapi kalau tuan rumah itu tidak itu, bahkan dia menggerutu, ini orang datang lagi, mana ada air galon hanya setetes lagi, beras tidak ada, semuanya rumahnya itu tidak ada apa-apa, bingung. Sementara kata Nabi, man kana yu'minu billah wa yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Bagaimana memuliakan sementara tidak ada apa-apa dan tidak ada persiapan? Makanya jangan tamu tapi dapatkan sahih baik. Nah, ada bagaimana? Kita harus punya pemikiran. Tepat dah waktunya. Jangan sampai sahih baik itu punya alasan. Sudah sampai rumah maaf, saya mau taksiah. Sudah meninggal, pokoknya adalah yang meninggal. Nggak tahu siapa meninggal. Emang tiap hari ada yang meninggal kan? Subhanallah, dia taksiah untuk orang yang tak kenal padahal. Nah, khawatir karena kalau tuan rumah tidak ridho itu tidak jadi pahala itu. Makanya diajarkan oleh Nabi atas taknisu. Sehingga dalam Islam itu kan tidak ada surprise, ya datang ke rumah tiba-tiba surprise, ada itu. Bahkan suami istri kalau bisa jangan ada surprise-surprisean begitu. Suaminya keluar kota 3 hari tidak pulang, tiba-tiba datang sudah ada di depan pintu. Nah, kenapa? Dikhawatirkan istrinya belum siap-siap. Makanya kabarkan ke suami atau ke istrinya, mama, ayah sudah di jalan mau pulang, supaya istri itu punya persiapan, bisa bersih-bersih diri, ya mungkin bisa renovasi rumah. Maksudnya interiornya aja geser-geser supaya pulang ke rumah di suami nggak jenuh ini. Biasanya di masuk rumah di sofa ruang tamu, begitu masuk lemari kulkas di luar, mungkin mau pindah itu kayaknya. Subhanallah. Ya memang begitu diajarkan. Jadi tidak apa namanya, tidak sampai atau jangan sampai merepotkan. Itu tas taknisu itu begitu. Ya, bahkan kalau tuan rumahnya dan berkenan jangan datang, nggak usah. Ya, karena kita ingin mengamalkan kebaikan sesuai tuntunan, jangan sesuai perasaan. Nah, itu tas taknisu namanya. Yang kedua, Nabi mengajarkan kepada kita setelah kita punya perhitungan kayaknya pas datang ke rumah fulan, bismillah, sampai ke rumahnya apa adabnya? Wa tusallimu alaiha, wa tusallimu ala ahliha, ucapan salam. Ya, sekarang di zaman sudah modern, sudah nggak pakai salam tuh ke rumah orang, pakainya bel. Ayatnya nggak berubah tuh, tastanisu wa tusallimu, bukan tastanisu wa tubelu. Ketemu ayatnya salam berapa kali? 3 kali tidak dijawab pulang. Itu ilmunya ini, betul ini. Ilmunya seperti itu. Assalamualaikum, nggak ada orang. Assalamualaikum, nggak ada jawab. Tunggu, nggak usah terlalu lama juga. Salam pertama seharian. Bukan itu ya, langsung saja salam, nggak ada jawab. Assalamualaikum 3 kali pulang. Tapi prakteknya apa? Prakteknya salam 3 kali nggak ada, intip. Iya kan? Atau open the door. Kalau nggak dibuka, gedor. Gitu.
Ya, prakteknya begitu, ngintip. Apalagi naudzubillah rumah orang bukan cuma diintip, dia tawaf rumahnya itu keliling. Coba-coba di ruang belakang. Coba-coba. Subhanallah. Itu bahkan kalau diintip gak ada juga itu rumah orang, bisa direnovasi tuh rumah orang. Ada datang-datang. Padahal adabnya pulang, sudah 3 kali tidak ada pulang. Itu Rasulullah untuk mengajarkan kepada kita. Nah, ini contoh-contoh ayat ya, saya sampaikan bagaimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di surah At-Takwir, di ujung-ujung itu ada kalimatnya wama sahibukum bimajnun. Wama sahibukum bimajnun. Apa artinya? Bahwa temanmu itu bukan orang gila. Kata Rasulullah SAW, dihina juga oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Rasulullah itu gila katanya. Apalagi ketika Nabi pulang dari Isra wal Mi'raj lalu menceritakan kejadian itu kan, disebutnya Muhammad gila itu. Tapi turun ayat wa ma sahibukum bimajnun. Sahabatku itu tidak gila. Maksudnya Rasulullah itu tidak gila. Kira-kira ini hinaan atau bukan? Ini hinaan bukan kepada Nabi. Hinaan, coba lihat bagaimana respon Nabi ketika Nabi dihina. Apakah Nabi marah? Tidak. Ini pelajaran akhlak Nabi itu ketika dihina. Nabi diam. Nabi diam, difitnah, Nabi diam. Memang ilmunya begitu. Kita ini ketika ada fitnah, diam, tapi dibalik diamnya minta tolong sama Allah. Ustaz, boleh nggak kita tambahin? Kita bela diri? Boleh, silakan. Tapi cukup semampu kita. Ketika kita sudah membela diri, ternyata orang juga tidak percaya. Sudah, diam. Itu kuncinya. Contohnya siapa? Siti Maryam alaihissalam. Maryam itu dituduh zina. Maryam sudah berbayu. Aku tidak pernah disentuh siapapun. Aku tidak berzina. Tapi semua orang tidak percaya. Pak, mungkinlah ada wanita hamil tanpa disentuh. Ya sudah. Kata Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku menadar kepada Allah yang Maha Rahman sauman. Saum itu puasa tidak bicara. Kalau siang itu tahan haus, tahan lapar. Kalau saum itu tidak bicara. Tahan berbicara itu namanya saum. Makanya ada hadis Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Itu dia mana. Rasulullah ketika difitnah, Siti Aisyah pernah dituduh berzina, ya kan? Apa kata Siti Aisyah? Aku lebih baik diam, karena aku ceritakan yang sebenarnya kalian tidak percaya. Kalau aku harus mengakuinya, gak mungkinlah aku tidak melakukannya. Maka aku diam. Tapi dibalik diamnya minta tolong sama Allah. Walhasil Allah akan tolong itu. Pasti Allah tolong. Rasulullah itu berapa kali dihinakan oleh orang-orang kafir yang kita tahu. Setiap Rasul dicela Nabi dia, Allah langsung datangkan pertolongan. Ketika Nabi berdakwah terang-terang di Bukit Sofa, Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai kalian semuanya, seandainya di belakang bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Itu kata Nabi. Tiba-tiba Abu Jahal itu, Abu Lahab, mohon maaf, mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Ya Muhammad, celaka kamu, ada jabatan untuk masalah ini, kekumpulkan kami di tempat ini. Nah, lama turun ayat, tabban yada abi lahabihu wa tab. Allah langsung tolong. Sama ketika Rasulullah dikatakan, Muhammad butur. Muhammad butur. Butur itu apa? Terputus. Karena Nabi tidak punya anak laki-laki sampai dewasa, ada. Dan orang Arab dulu kalau tidak punya keturunan laki-laki sampai dewasa itu aib bagi mereka. Hilang, namanya itu tidak akan disebut. Karena orang Arab itu terkenal dengan nasab itu. Makanya selalu disebut bin. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, selalu disebut nama bin. Kalau kita kan nggak ada ya. Saya tidak pernah Ustaz siapa namanya Taufik bin, nggak ada. Taufik Al-Miftah, itu saja. Makanya orang Arab kalau tidak punya anak laki-laki itu
itu namanya tidak terkenal, sehingga Rasulullah dihina oleh As bin Wa'il. Apa katanya Muhammad? Butur. Ternyata Allah turunkan ayat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang butur itu bukan As bin Wa'il, yang butur itu bukan Muhammad, tapi As bin Wa'il itulah yang abtar. Abtar itu berarti lebih parah lagi buturnya, sangat terputus. Buktinya apa sekarang? Siapa yang kenal nama As bin Wa'il? Nama As bin Wa'il tidak akan pernah disebut seandainya tidak punya anak yang soleh, Amr bin As. Amr bin As itu sahabat Nabi kan? Kenapa nama As itu disebut? Karena anaknya soleh tapi terputus sudah. Terputus karena bapaknya kafir, anaknya mukmin, gak ketemu lagi, sudah terputus. Sementara nama Rasulullah sampai hari kiamat disebut terus atau tidak? Disebut sampai sekarang. Bahkan kita kalau sholat tidak baca sholawat, tidak sah sholatnya. Lafaz adzan disebut terus nama Nabi 24 jam tidak berhenti. Jadi ketika Rasul dihina, Allah bela. Rasul dihinakan, Allah bela. Karena Nabi itu dia minta tolong sama Allah. Termasuk ayat tadi, wa ma sahibukum majnun. Ketika Nabi dikatakan Muhammad gila, turun ayat, wa ma sahibukum majnun. Sahabat itu gak gila. Ini beberapa cuplikan ayat-ayat yang saya kira menggambarkan betapa akhlak Nabi itu luar biasa. Maka kalau kita ingin merawat rasa cinta kepada Nabi, makin dalam cintanya bersentuhan dengan Quran, khususnya ayat-ayat yang bercerita tentang akhlak Rasulullah SAW. Dari mana tahunya? Ikuti kajian-kajian Quran, apa-apa ya. Tapi lebih indah ini kalau kita tahu isi kandungannya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana merawat rasa cinta ini dekat dengan Quran. Understand? Yes. Yang kedua kata ulama, bagaimana merawat rasa cinta kepada Nabi SAW? Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Apa sunnah itu yang umum? Ya, dawamul wudu, tilawah, berjamaah, sedekah, tahajud, duha, istighfar. Itu sunnah-sunnah yaumi. Jaga wudu, tilawah Al-Quran, berjamaah, sedekah, tahajud, duha, istighfar. Berjamaah itu sholat buat laki-laki ya. Kalau ibu berarti ibu sholat di rumah tepat waktu, sama dengan berjamaah nilainya. Nah itu mendapatkan sunnah. Tapi pertanyaan kita, menghidupkan sunnah itu gampang atau susah? Susah ya? Susah menghidupkan sunnah itu. Makanya ada caranya ya, untuk menghidupkan sunnah. Yang pertama ini caranya, biasakan kita ini melihat Nabi dengan hati. Jangan lihat Nabi itu dengan mata ini. Ya, melihat Nabi dengan hati itu maksudnya seolah-olah itu Nabi itu ada bersama kita. Jadi kalau ibu mau minum berdiri, seolah-olah diperhatikan Nabi. Malu nggak itu? Kalau ada Nabi melihat umatnya makan minum berdiri, malu sama Nabi. Mau tidur kok kayaknya nggak butuh, malu sama Nabi. Jadi merasa Nabi itu ada di hati. Karena kalau ada di hati, berarti kan dekat. Ya, karena Nabi dekat dengan kita, jadi hidup kita tuh merasa terus diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Jadi rutinitas kita itu kayaknya kalau tidak sesuai yang diajarkan Nabi, kok tidak enak gitu ya, rasa hati. Nah itu cara itu begitu kata ulama. Ibu seandainya diberi kesempatan bisa bertemu Nabi 1 menit saja, apa yang bisa kita ucapkan coba? Apa kira-kira yang ibu mau ucapkan kalau ketemu Nabi 1 menit saja?
ingin Anda sampaikan seandainya Anda diberi kesempatan bertemu Rasulullah 1 menit saja. Tidak minta aneh-aneh, hanya mengatakan seandainya saya diberi kesempatan bertemu dengan Rasulullah SAW 1 menit saja, saya hanya ingin meminta maaf kepada Nabi karena selama ini saya tidak pernah bisa mencintai Nabi, menjalankan sunnah Nabi dengan baik. Hanya minta maaf saja, mudah-mudahan Nabi tetap memberikan syafaat kepada saya. Subhanallah, kita ini kan ngaku umat Nabi hanya di lisan kebanyakan, tapi perilakunya ya itu tidak mengikuti Nabi. Bahkan sunnah-sunnah yang ringan saja kadang kita berat melakukan. Karena apa? Karena Nabinya tidak ada di dalam hati. Itu sahabat Nabi itu dulu, subhanallah, Nabinya sudah wafat, tapi tetap sunnahnya itu tidak ditinggalkan. Ada cerita begini, di Masjid Nabawi itu ada pintu. Kalau masuk ke pintu itu harus merunduk karena ada batang pohon yang menghalangi. Jadi kalau masuk tuh ya dia harus merunduk begitu. Nah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ditebak pohon itu. Tapi sahabat Nabi ya, ketika melewati pintu itu tetap masih dalam keadaan merunduk. Mana pohonnya sudah tidak ada. Apa tujuannya? Ya mengikuti Rasul lah. Pokoknya mau ada pohonnya, tidak ada pohonnya, Rasul masuk sini ya begitu. Nah, itu namanya merasa Nabi itu ada di hati. Jadi melihat Nabi dengan hatinya, bukan dengan fisiknya. Karena dengan fisiknya kita tidak akan pernah melihat Nabi kecuali dalam mimpi. Itu akan mudah mengamalkan sunnah. Subhanallah. Sekarang tuh kalau mau tidur, ya ingat tuh dengan hati kita lihat Nabi. Subhanallah. Karena basirah itu kan orang kalau biasa melihat sesuatu dengan cahaya iman, itu melakukan apapun kebaikan-kebaikan itu akan terasa ringan. Karena yang melihatnya dengan cahaya iman. Kalau dengan cahaya mata ini berat, kita ingin melakukan kebaikan itu berat. Karena yang dilihat adalah fisiknya. Contoh nih, ini majelis ilmu kita ini, kalau dilihat dengan mata ini kan yang hadir nggak banyak ini, ya. Berapa ini? Ada 10, ada 10. Lebih ya. Berarti kalau 10 sandalnya 20 lah. Ya. Tapi kalau melihat dengan cahaya iman, ini tidak hanya ibu yang hadir, tapi ada malaikat. Ya, ada malaikat Allah. Makanya ada seorang guru ditanya oleh seseorang yang sebenarnya dia mau menguji, tapi ini pertanyaan sebenarnya ingin menjebak guru ini. Bisa nggak ini guru jawab? Apa pertanyaannya? Wahai Syekh, lima ta'budullah fa innaka lam tara. Itu pertanyaannya. Bagaimana Anda menyembah Tuhan Anda itu sementara Anda tidak melihat Tuhan Anda? Coba ibu kalau dapat pertanyaan seperti ini, jawabnya gimana? Bagaimana Anda menyembah Tuhan Anda sementara Anda tidak melihat Tuhan Anda? Lalu ulama ini menjawab, guru ini mengatakan, lau lam arahu ma abadtuhu. Ya, Anda salah. Kalau aku tidak melihat Tuhanku, aku nggak mungkinlah menyembah Tuhanku. Makin bingung kan yang nanya? Kalau aku tidak melihat Tuhanku, aku nggak mungkin menyembah Tuhanku. Lalu dikuatkan lagi kalimatnya, ini lam arahu bil aini walakinna arahu binuril iman. Aku tidak melihat Tuhanku dengan mata ini, tapi aku melihat dengan cahaya iman. Subhanallah. Jadi kalau ada orang tanya, bagaimana kamu mau ikut Rasulullah sudah wafat? Bagaimana bisa mengikuti sunnahnya? Rasul sudah wafat. Maka jawab, aku mengikuti sunnah Nabi bukan karena aku melihat Nabi dengan mata ini, tapi melihat Nabi dengan cahaya iman. Semangat itu, subhanallah. Sebelum tidur itu coba apa yang dilakukan Rasulullah itu ikuti. Itu kan sunnah-sunnah ringan. Abu Hurairah, tahu ibu sahabat Nabi Abu Hurairah? Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sahar. Itu nama aslinya. Abdurrahman bin Sahar ini
Kenapa dikasih nama oleh Nabi Abu Hurairah? Ya karena kucing sebenarnya namanya kucing. Hirah itu artinya kucing. Abu Hurairah itu kan bajunya lebar. Jadi kalau pakai baju itu lebar, itu ulama-ulama dulu begitu. Itu kalau lagi ngaji sama Nabi, tiba-tiba keluar kucing. Maka Rasul mengatakan, anta Abu Hurairah. Kamu Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, yang menarik Abu Hurairah itu, setiap sebelum tidur Abu Hurairah istighfarnya 12.000 kali. Padahal sahabat Nabi itu, bayangkan. Kenapa coba? Kok bisa? Ya karena merasa di hatinya itu ada Nabi. Karena Nabi tidak pernah berhenti istighfar. Dalam hadis yang sahih, satu hari 100 kali. Ada riwayat mengatakan 70 kali. Nah, Abu Hurairah mau istighfarnya itu lebih lah dari Rasulullah, karena sadar betul kalau Nabi yang maksum dijaga istighfar 100 kali. Abu Hurairah kira-kira punya dosa enggak? Punya. Kita apa lagi? Kita ini bukan punya lagi, kita ini memang sang pendosa. Kita ini kan dikatakan makhluk yang khotok. Kullu bani Adam khotok, setiap anak Adam khotok itu sigoh mubalaghah dalam kaidah gramatikal Arab. Artinya kesalahan itu yang kesalahannya memang terus menerus, tidak ada berhenti itu kita bersalah. Benar juga salah kita ini, apalagi salah. Makanya kalau kita berbuat kebaikan dikomentari, ya sudah, memang benar kita itu salah. Apa yang benar bagi kita? Menurut kita benar, bisa jadi menurut Allah salah, kita tahu. Coba satu saja contoh. Allah suruh kita syukur, gitu kan? Apakah kita sudah benar-benar bersyukur kepada Allah? Yakin kan? Kita sudah bersyukur. Kalau boleh jujur, ibu kalau mau benar syukur sama Allah itu seperti Rasulullah syukurnya itu. Rasulullah itu syukurnya cepat sampai kakinya bengkak-bengkak. Dan sekarang kita syukurnya itu kan kalau mendapat nikmat, dapat musibah, dapat ujian, dapat kesulitan. Apakah syukur? Belum. Berarti jauh dari kesyukuran. Makanya pantas kata Quran, wa qalilu min ibadiy syakur. Yang paling sedikit atau dikatakan hambaku yang paling bersyukur itu kata Allah itu gak banyak, qalil, sedikit. Makanya kalau berdoa itu disunahkan doa Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku hambaku yang sedikit. Maksudnya itu yang pandai bersyukur. Itu baru dari pintu syukur. Lagi dari pintu kewajiban kita. Kita punya kewajiban mendidik anak, taat kepada suami. Saya berani mengatakan, saya sudah sempurna ya Allah mendidik anak. Ada yang berani? Saya sudah sempurna taat kepada suami. Ada yang berani? Tidak ada. Makanya kita ini khotok tanamkan dari diri kita. Al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Itu manusia. Sehingga kita gak susah tuh istighfar. Ya terus istighfar. Subhanallah. Kalau ikut Abu Hurairah tadi 12.000 kali sebelum tidur. Ya, jadi dari sunnah harian itu, kalau kita merasa Nabi itu ada di hati kita, maksudnya di sini ada rasa cinta kepada Nabi, saya kira tidak beratlah untuk melakukan sunnah-sunnah ringan. Nabi tidak membebani yang berat, yang ringan saja itu. Masuk kamar mandi, ya itu kan ada sunnahnya. Keluar kamar mandi ada sunnahnya. Makan ada sunnahnya. Apalagi pakai baju ada sunnahnya. Bahkan ibu masuk kamar mandi itu buang air besar itu, setelah selesai buang hajat ada doanya nggak itu? Apa doanya itu? Doa setelah buang air besar itu, buang hajat. Itu ada doanya ibu. Ya bukan doa keluar kamar mandi ya, tapi setelah selesai itu, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan, mohon maaf, kemaluanku ini dari sifat-sifat keji, ya fawahish.
Ini berarti tidak hanya buang air besar, buang air kecil, ya. Kemudian wa tahhir qalbi minan nifaq, dan bersihkan hatiku dari sifat nifaq atau munafik. Itu ada doanya tuh. Ya, maka ini diantara atau dikatakan cara merawat cinta kepada Nabi, yaitu apa? Ihya sunnah. Nah, caranya bagaimana tadi untuk menghidupkan sunnah? Biasakan kita melihat Nabi dengan hati kita, supaya merasa sunnah Nabi itu tidak beban. Ya, jangan merasa direpotkan dengan sunnah Nabi. Repot betul sih Nabi ini, makan harus duduk, apa-apa harus kanan. Nah, jangan merasa direpotkan. Kenapa? Karena kalau nanti sudah biasa sunnah yang ringan, nanti Allah tuh memudahkan. Naik levelnya itu sunnah yang berat. Sunnah yang berat itu apa contohnya? Tahajud, itu berarti itu tahajud. Ya, tahajud. Kalau ibu sudah di level ini, berarti sudah level sunnah berat. Apalagi yang berat? Mencintai orang yang membenci kita. Itu sunnah juga itu, karena Nabi tidak pernah ada benci kepada siapapun. Lihat tadi ayatnya, wa bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman, Nabi itu sangat sangat mencintai. Tapi ternyata tidak ada kepada orang beriman saja, siapapun Nabi itu nggak ada rasa benci. Ini saya sampaikan penting, mohon maaf kalau memang kita mengaku umat Nabi, tiap bulan ada kajian tentang Nabi, sirah Nabi, bahkan maulid Nabi. Kalau masih ada rasa benci dalam hati, maka itu jauh dari sunnah Nabi. Karena Nabi itu nggak pernah ibu kepada siapapun, Nabi tidak pernah benci. Sampai kepada musuhnya Nabi tidak benci, nggak ada. Coba punya pemikiran begini, kata para ulama. Ketika benci kepada seseorang, kenapa Nabi tidak pernah membenci kepada siapapun? Karena boleh jadi orang yang kita benci itu justru nanti dia yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kita nggak tahu. Siapa yang tahu coba? Ketika wafat ibu, kita wafat, roh kita itu kan melihat. Ibu nanti akan tahu. Ketika kita wafat, roh itu akan melihat jasadnya dimandikan, jasadnya dikafani, jasad disolatkan. Jasad itu, roh itu melihat siapa yang takziah, siapa yang datang ke rumah, tulus mendoakan, ya sambil dia menangisi jenazah kita, jasad kita. Itu roh tahu itu. Ya Allah, ini orang yang ternyata saya benci. Ini ternyata orang ini setiap saya ketemu teman saya bicarakan keburukannya, tapi dia yang takziah pertama kali dan dia mendoakan saya dengan tulus. Kita nggak tahu, dan itu bukan derajat kita di sisi Allah karena doa yang tulus itu. Sementara teman kita yang katanya tiap tiap bulan kumpul bareng, ya ngobrol bareng, jalan ke mall bareng, ternyata yang datang karena hubungannya orangnya tidak ada. Kita perlu akan menyesal itu. Makanya nggak ada itu yang mengaku umat Nabi ada rasa benci di hatinya itu pada siapapun, itu tidak ada. Singkirkan rasa benci itu. Dulu Umar bin Khattab ibu pernah benci kepada salah satu musuh Nabi yang terkenal tukang syair, jago syair, tapi syairnya digunakan untuk mencela Nabi. Namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu bahasa Arabnya bagus, dia fasih, memang ahli syair, tapi syair itu mencela Rasulullah. Tertangkaplah dalam salah satu peperangan, ditawan ini Suhail bin Amr. Umar marah betul. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku penggal lehernya Suhail. Kata Rasulullah, jangan ya Umar, jangan. Nanti suatu saat kamu akan mendengar dari perkataannya Suhail itu, perkataan yang membuat kamu itu tenang. Subhanallah. Tapi kata Umar belum puas juga, ya Rasul, kalau tidak boleh aku penggal lehernya, izinkan aku tempeleng dari pipinya Rasul. Sebel betul sama dia. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Umar, jangan. Mungkin nanti suatu saat nanti kata-kata Suhail itu akan membuat kamu tenang. Jangan diperbaiki. Lalu Umar bin Khattab masih merayu, Nabi masih belum puas. Dia katakan, ya Rasul, kalau begitu saya minta izin supaya dia tidak bisa lagi membuat syair-syair yang menghina. Ya Rasul, izinkan aku patahkan dua giginya depan itu.
Kalau giginya sudah patah dua itu kan nggak fasih lagi kok. Ya, walau dolim nggak bisa lagi, walau solid itu jadinya. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Umar, nanti suatu saat Suhaib bin Amr itu akan mengeluarkan kata-kata yang membuat kamu itu tenang. Ternyata benar, Ibu. Rasulullah wafat, yang menenangkan kota Mekah itu, yang menenangkan kota Mekah itu adalah Suhaib bin Amr. Subhanallah. Waktu Nabi wafat, dua tanah suci itu, Mekah Madinah itu banjir air mata itu kan, sedih semuanya. Siapa yang menenangkan? Di Mekah itu ada Suhaib bin Amr. Subhanallah. Makanya kita ini kadang-kadang menilai orang tuh saat itu saja. Kita nggak tahu ke depan itu justru dia yang memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Maka jangan pernah membenci kepada siapapun, sekalipun itu musuh kita. Ada kaidahnya, kalau benci jangan terlalu benci. Hati-hati loh, nanti jatuh cinta. Begitu kan kaidahnya. Cinta juga begitu, jangan terlalu cinta. Hati-hati loh, nanti benci. Karena cinta yang sebenarnya itu kan hanya Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh mencintai suami berapa persen. Saya cinta kepada suami saya 1200%, tidak ada itu. Ya. Nah ini bagaimana kita mencintai orang yang membenci kita itu berat, tapi itu sunnah yang sangat-sangat luar biasa levelnya. Apalagi contoh sunnah yang berat itu nanti mendoakan mantan yang meninggalkan luka perasaan, itu kan sunnah juga itu. Coba mendoakan orang baik yang baik sama kita, gampang nggak? Gampang kan? Tapi mendoakan orang yang pernah hadir dalam hidup kita tapi menyakiti perasaan kita itu susah. Sekarang kan di era sosmed kita bisa lihat, mungkin mantan kita posting, ya Allah dia lagi susah sekarang ini. Subhanallah. Ya, mendoakan mau dan kita itu. Tapi mendoakannya tidak usah di hadapan suaminya juga, itu nanti konflik. Ya, doakan diam-diam, tapi karena Allah. Nah itu diantara sunnah-sunnah yang berat. Tapi mohon maaf, ketika sudah kita amalkan sunnah, jangan kita mengklaim bahwa kita ini ahli sunnah. Nah, ini setan tuh masuk nih, setan. Kadang-kadang ada orang, doa dia udah hebat nih, tahajudnya sudah, pokoknya sudah sunnahnya dikerjakan. Dia maunya disebutnya ahli sunnah. Saya ini ahli sunnah banget ini. Jadi kalau nggak disebut ahli sunnah, nggak mau nih. Yang lain belum sunnah itu. Saya mau ada sunnah. Majelis saya sudah sunnah. Ustaz saya sudah sunnah. Dia mah ada sunnah. Nah, hati-hati itu. Penyakit setan itu begitu. Ketika sudah kita dimudahkan, muncul rasa ujub. Ya, hati-hati. Bahkan dia bikin grup namanya benar-benar ahli sunnah. Yang masuk hanya yang ahli sunnah, nggak boleh. Nah itu yang sangat yang sangat dikhawatirkan. Ya. Baik, ini yang kedua, ihya sunnah, itu menjaga dan merawat rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga perbanyak membaca sholawat. Ya, perbanyak membaca sholawat. Surah Al-Ahzab 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu yang dirahmati Allah, salawat amalan yang unik, amalan yang ringan, tapi gak gampang untuk salawat ini. Berapa kali kita sering mendengar keutamaan sholawat, tapi susah juga tuh untuk bersolawat. Ya kan, coba ketika mendengar nama Rasulullah saja, berkali-kali kita mendengar nama Rasulullah, apakah lisan kita langsung Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi? Padahal Rasulullah mengatakan, siapa di antara umatku yang pelit, yang paling pelit itu umatku, di antara umatku, kata Nabi, idza dzukira ismi innahu wa la yusalli alayya, yang kalau disebutkan namaku
di samping yang di hadapannya dia tidak sholawat kepada. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang yang tidak mau sholawat itu sebenarnya kehilangan tiket surga. Itu ketika Nabi disebut namanya tidak sholawat, kita itu kehilangan tiket surga. Saya punya cerita, ada salah satu dari guru kami saat itu dapat amplop isinya itu beliau tidak tahu isinya apa, pulang kajian itu ya diletakkan di rumah. Setelah beberapa lama dibuka, ternyata tiket konser Maher Zain. Tahu Maher Zain? Kenal? Saya kenal betul dengan beliau, beliau tidak kenal saya. Itu ibu yang terjadi, begitu tiketnya dibuka, anak-anaknya semuanya kecewa itu. Ya Allah, Habib ini. Karena anak-anaknya memang idola betul dengan Maher Zain. Suka, memang ketika itu sedang muncul, sedang ramai itu kira-kira 6 tahun, 7 tahun yang lalu lah kejadian. Habib ini gimana? Sayang banget ini, kenapa nggak dibuka ini? Gratis tiketnya, nggak sampai itu ada satu keluarga. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Itu bayangkan kehilangan tiket konser Maher Zain saja itu kecewanya luar biasa. Sekarang bisa kebayangkan kalau kehilangan tiket surga. Nah itu dia sholawat. Ketika disebut nama Rasulullah, nama Muhammad, langsung connect. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walaupun tidak disebut nama, seandainya mengatakan dia yang menerima wahyu di Jabal Nur, berarti kan Rasulullah. Dia suami terbaik di muka bumi, berarti kan Rasulullah. Langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang menaklukkan Konstantinopel ini, ternyata punya amalan sholawat setiap malam 10.000 sholawat. 10.000 bayangkan. Pantes ya, masih muda bisa menaklukkan Konstantinopel. Itu mungkin kita ini kurang sholawat, makanya Palestina dan lepas-lepas. Subhanallah. Maka sholawat itu dahsyat itu. Kira-kira kalau ibu lagi nyetir, bisa nggak sih sholawat? Tapi yang terjadi waktu nyetir sholawat atau apa ya? Radio. Lagi macet tuh sholawat atau komentar tuh? Ngomel. Gara-gara ganti gubernur ini Subhanallah. Ya kan? Lagi masak, bisa sholawat? Lagi masak, lagi gendong anak, ngomong anak. Ada anaknya masih kecil ada di sini. Banyak kan? Coba lagi nyuapin anak, gendong sholawat. Kadang-kadang ada orang ngomong anaknya, cikini ke kodam dia. Anaknya bingung, mama ngapain sih ke cikini kodam dia? Ada kerjaan apa sebenarnya? Sholawat ibu. Masak, goreng ikan, goreng tempe, sholawat. Seandainya tempenya gosong, suami tidak marah ibu. Kenapa? Tahu dia tempe sholawat ini. Subhanallah. Dan sholawat yang paling sempurna itu yang dicontohkan oleh Muhammad Al-Fatih. Sholawat paling baik, sholawat Ibrahimiyah memang yang kita baca dalam sholat itu kan. Tapi sholawat sederhana tapi sempurna itu dicontohkan Muhammad Al-Fatih. Apa dikatakan sholawat sempurna itu bagaimana? Ada kata-kata wasallimu taslima, ada salam. Jadi kalau sholawat itu ingin disempurnakan, Allahumma sholli wa sallim. Jangan hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, tidak salah, tapi sempurnakan karena perintah Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Ada kata-kata wa sallim. Makanya sempurnakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau sayyidina tidak sayyidina, kalau saya depan lah. Ya itu sampai kiamat juga ulama beda pendapat. Kalau dalam sholat, kalau saya tidak pakai, kalau saya ya, tapi kalau ada yang pakai juga ada ulama yang memakai, tidak ada masalah. Tapi di luar sholat pakai sayyidina, itu bagian daripada adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholawat. Kapan sholawat terbaik?
Waktunya kapan? Hari Jumat. Ya, ada satu hadis, saya bacakan hadisnya. Ya, perbanyak sholawat, kata Nabi, shollu alayya fi lailatil gharra. Banyaklah sholawat kepadaku di malam yang gemerlap. Maksudnya di sini adalah malam Jumat. Ya, malam yang gemerlap itu malam Jumat. Wa yaumal asar, dan hari asar, dan pagi yang sangat sejuk. Jadi maksudnya paginya sejuk, malamnya itu yang gemerlapan. Nah, itu adalah hari Jumat atau malam Jumat. Fi lailatil Jum'ah wa yaumiha, di malam Jumat dan hari Jumatnya. Itu yang paling bagus untuk sholawat. Dan sekarang begini, kalau kita sholawat, berapa dibalas oleh Allah? Satu sholawat 10 kan? Ibu, kalau kita sholawat dari jauh, itu yang memberikan atau yang mengirimkan balasan itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi jangan kita bertanya Jibril sekarang tugasnya apa ya? Karena ada orang yang mengatakan Jibril itu sekarang nggak ada kerjaannya. Wahyu sudah selesai kan? Quran sudah selesai. Ternyata siapapun umat Rasul yang bersolawat kepada Nabi, Jibril menjadi wasilah perantara untuk menyampaikan. Jadi Jibril itu Masya Allah ya, kalau ada umat yang bersolawat, berarti Jibril tahu nih, tidak hanya Rasulullah, Jibril tahu, disampaikan, ya, dibalas, dan itu pasti akan sampai. Ada satu hadis, saya ceritakan hadisnya dulu nih, supaya ibu tahu nanti endingnya bagaimana. Nah, ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu sebenarnya bingung. Ya, ketika Rasulullah itu wafat, para sahabat bingung. Bingungnya begini, ini cara Nabi dimandikan jenazahnya bagaimana? Karena apakah jenazah itu kan harus ditutup auratnya. Sementara ini Nabi wafat masih menggunakan gamis pakaian. Apakah gamisnya dibuka atau tidak? Itu pertanyaan para sahabat begitu. Kalau kita kan meninggal dunia, dimandikannya ya dibuka pakaiannya, ditutup, tetapi tetap tutup auratnya, mungkin dengan kain gitu kan. Kalau perempuan dari leher sampai ke bawah, laki-laki dari pusar sampai bawah lutut. Tapi untuk Rasulullah bagaimana? Sementara ada umat Nabi yang ketika wafat tidak dibuka pakaiannya. Siapa mereka? Para syuhada. Ya, para syuhada itu yang mati, yang wafat di medan peperangan kan tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikuburkan dalam keadaan berpakaian. Sementara Rasulullah itu kan imamnya para syuhada. Ya, imamnya para syuhada, pemimpin para syuhada. Apakah Nabi dibuka pakaiannya? Itu sahabat bingung itu. Tiba-tiba dalam kebingungannya, dalam hadis yang sahih ada di kitab Bulughul Maram, ya, bab memandikan dan mengkafani jenazah. Tiba-tiba ada suara. Itu sahabat tiba-tiba dalam keadaan bingung. Allah buat ngantuk tapi sadar. Ngantuk tapi masih sadar. Kayak ibu gini kira-kira. Ya, ini mengenai ngantuk Ustaz. Ini sadar dan sadar betul ya. Sehingga mendengar suara itu, apa suara yang muncul? Ini suara malaikat, bukan suara Allah. Kata malaikat, mandikan tanpa dibuka pakaian. Maka Rasulullah dimandikan tanpa dibuka pakaiannya. Selesai dimandikan Nabi, sahabat bingung lagi. Apa yang dibingungkan sahabat itu? Ini sudah dimandikan, dimakamkannya di mana? Apakah di Mekah tempat kelahirannya atau di Madinah? Subhanallah. Lalu suara datang lagi, suara itu mengatakan di mana wafatnya. Makanya Nabi dimakamkan di rumahnya, karena Nabi wafat di rumah, dimakamkan di rumahnya. Karena kaidahnya di mana Nabi wafat, disitulah Nabi dimakamkan. Kalau kita kadang-kadang wafat di mana, makam di mana, itu Nabi tidak. Setelah dimakamkannya sudah mendapat petunjuk, dimandikan sudah dapat petunjuk. Sekarang cara menggali makamnya ini bagaimana? Karena kuburan itu ada dua. Ada yang satu namanya lahat, ada syak.
Lahat itu yang cekung. Tahu kuburan yang ada Iya, cekungannya? Itu namanya lahat. Kalau syah itu kuburan digali, nanti di tengah itu ada lagi yang khusus untuk jenazahnya saja. Pernah nggak Ibu? Saya pernah ingat ini terjadi kepada kakek saya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Tahun 90 beliau wafat. Itu kuburannya begitu, sudah digali gitu kan. Nanti ada galian lagi itu ke bawah. Jadi papannya posisinya tuh lurus nanti begini. Itu rata-rata kuburan seperti itu di Mesir. Kalau kita kan yang tadi tuh lahat gitu ya. Nah ini sahabat bingung, Rasulullah ini kita gali kuburannya seperti apa? Maka sahabat Nabi sedang dalam kebingungan begitu. Ya sudahlah, nanti kita tunggu saja kita gali kubur. Kalau dia gali seperti lahat, maka Nabi dikuburkan dalam keadaan kuburannya berbentuk lahat. Kalau syah, maka Nabi dikuburkan berbentuk syah. Terserah tukang gali kubur itu kira-kira. Begitu datang tukang gali kubur, digali, ternyata kuburan Nabi itu bentuknya lahat. Jadi kalau ingin mengikuti sunnah itu begitu, yang lahat itu. Jadi papan itu miring nanti. Kira-kira 13 papan itu sambil diganjal onde-onde gitu ya. Tanah gitu. Nah itu sudah terjawab semuanya. Nah tapi pertanyaan saya, jadi pertanyaan para ulama nanti dijawab. Kenapa Nabi itu kuburannya jelas? Maksudnya Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibu silahkan cari dalam riwayat manapun, dalam Qisas Al-Anbiya, kata para ulama, kalau ada kuburan Nabi dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yakub, semua kuburan Nabi yang diceritakan itu sifatnya hanya dhanniyah, perkiraan saja. Gak ada tuh, coba ziarah ke makam Nabi Adam, apakah betul itu makam Nabi Adam? Nggak tahu kita. Nah pertanyaannya kenapa makam nabi-nabi yang lain tidak dipastikan keberadaannya di tempat itu, tapi makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar adanya dan memang di sana tempatnya. Itu bukan prasangka, itu makam Rasul ya memang itu. Kata ulama, satu, supaya umatnya bisa ziarah kepadanya. Itu jawabannya itu. Karena kita kalau ziarah kubur nggak tahu di mana makamnya kan repot juga. Jadi supaya bisa ziarah kepada Nabi. Makanya Nabi pernah berdiri di tanah Madinah. Nabi mengatakan, hati tiba, ini tiba itu baik, baik. Jadi kota Madinah itu nama lainnya adalah tiba. Ini tiba. Kata Nabi, fazuruha, ziarahilah kota Madinah ini. Sebelum kota Madinah nanti menjadi tempat mencari makan anjing liar dan menjadi pembuangan tempat sampah umum nanti. Kapan itu? Akhir zaman. Makanya yang punya rezeki betul-betul minta sama Allah, ya, agar dimampukan untuk ziarah makam Rasulullah SAW. Amin. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir semua nanti bisa umrah bareng ini, ya, bersama para tunisa mungkin. Sama saya juga tidak apa-apa lah. Ayo daftar silakan, subhanallah. Ya. Nah, itu yang pertama, supaya umatnya bisa ziarah. Nah, kenapa ziarah? Keuntungannya apa? Nah, kita kembali ke sholawat tadi. Tadi ingat ibu, kalau sholawat ibu dari jauh, dari Cinere, dari Bintaro, sholawat kepada Rasulullah sampai dari sana, sampai tapi melalui perantara Jibril wasilahnya. Tapi siapapun yang bersolawat di hadapan makamku, kata Nabi, langsung aku yang membalasnya tanpa perantara. Makanya demi Allah, saya berkali-kali umroh, itu rasanya di hadapan makam Rasulullah SAW rasanya beda. Jujur yang pernah umroh kan, di hadapan makam Nabi itu, ya Allah, hati itu tiba-tiba itu merasakan apa ya, keteduhan, bahkan nangis itu. Selalu berkali-kali ke makam Rasulullah, berkali-kali juga meneteskan air mata. Kenapa?
Memang Nabi itu ada itu. Al-Quran mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Ya, ada satu ayat begini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kata Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi mentafsirkan ayat ini, setiap yang hidup pasti merasakan mati, tapi tidak semua orang yang mati merasakan hidup. Paham nggak maksudnya? Yang hidup pasti merasakan mati, tapi tidak semua yang mati merasakan hidup, kecuali orang-orang yang fisabilillah. Jadi orang-orang yang fisabilillah, mereka itu hidup dalam kematiannya. Buktinya apa? Allah kasih rezeki itu. Allah kasih rezeki. Jadi Rasulullah itu tahu umatnya datang itu ziarah ke makamnya. Rasul tahu. Abu Bakar, Umar tahu. Jangankan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kita kalau datang ke kuburan, kenapa diperintahkan salam kepada ahli kubur? Karena ahli kubur tahu kita datang. Cuman memang ya mereka tidak menjawab. Maksudnya menjawab tapi kita tidak mendengar. Kalau dia balas salam kita, kabur kita. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ibu. Itu kita ziarah kabur itu lari. Nah itu keutamaan sholawat di makam Rasul itu begitu. Makanya rasanya beda. Untuk di Madinah itu tenang, begitu di Mekah itu kan wah beda kan. Mekah dan Madinah itu ya kira-kira kalau dianalogikan tuh Bekasi Bogor. Iya. Mekah tuh Bekasi lah gitu ya. Madinah tuh Bogor gitu. Nah ini tentang sholawat. Jadi jangan apa ya, jangan berat barisan kita untuk bersolawat kepada Nabi, karena solawat itu amalan Allah. Jadi satu-satunya amalan Allah itu ya solawat. Ya kan untuk kita solawat, Allah solawat atau enggak? Allah solawat. Sama itu kalau puasa itu juga kata ulama ittisof bisifatillah, mensifati salah satu sifat Allah. Allah itu kan nggak makan dan minum kan? Cuma bedanya kalau Allah tidak makan tidak minum, tidak ada batasan. Kalau kita terbatas sampai maghrib saja kita. Ya kenapa? Karena kita ini punya keterbatasan, kita lemah. Kalau disuruh puasa terus nggak kuat juga kita. Jam 12 siang saja lihat kecoa dikira kurma. Ya kan? Puasa jam 12 siang lihat suami sendiri itu beda itu dah. Capek subhanallah. Jadi kalau kita puasa mensifati sifat Allah, kita sholawat mengamalkan amalan Allah. Apalagi itu yang kita tahajud, kita qiyamul lail, itu juga mensifati sifat Allah. Kenapa? Allah la sinatu wala naum, Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Subhanallah. Jadi banyak amalan-amalan yang mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana merawat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mencintai apa yang dicintai Nabi dan membenci apa yang dibenci Nabi. Ini mutlak, ini tidak bisa diganggu gugat ya. Kalau benar kita ingin terjaga cinta kita kepada Nabi, apa yang Nabi cintai, ibu cintailah. Ya, apa yang Nabi benci, ibu benci. Ibu ingin terawat dan cinta kepada suami itu. Mau kan cinta kepada suaminya terjaga, rumah tangganya cintanya terjaga. Cintai apa yang dicintai suami, bencilah yang dibenci suami. Ini yang suami benci ibu lakukan, marah suami? Marah. Sama, suami pun sama. Ingin merawat cinta istri, benci apa yang dibenci sama istrinya, cintai apa yang dicintai sama istrinya. Maka itu akan terjadi cinta yang sejalan itu namanya. Sama, yang dibenci Nabi apa? Tinggalkan. Nabi membenci perpecahan. Ya sudah, kita jangan sibuk bercela. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah Nabi mencintai persatuan atau ukhuwah. Apalagi yang Nabi cintai? Anak yatim. Berarti ingin merawat rasa cinta kepada Nabi, cintai anak yatim. Kasih tahu suaminya, cintai anak yatim ya, bukan cintai anak yatim dan ibunya, bukan. Kadang-kadang suami itu suka ingin lebih baik gitu ya, dari Rasul. Kata
cintai anak yatim, ini cintai anak yatim dan ibunya. Itu jadi masalah juga nanti. Subhanallah ya. Apalagi yang dicintai Nabi, memberi hadiah, saling kasih hadiah itu Nabi cinta itu. Bahkan Nabi itu yang paling berhak dapat hadiah itu adalah pasangan, ya, orang tua, pasangan, orang dekat tuh. Ini teman kantor ulang tahun dikasih hadiah, subhanallah. Bahkan hadiahnya dan main-main itu nabung dia. Tapi istrinya ulang tahun 3 tahun sekali baru dikasih hadiah. Teman kantornya tiap bulan itu sekretarisnya, subhanallah. Pasti ya. Maka saling memberi hadiah akan saling mencintai. Apalagi yang dicintai Nabi, yang dicintai Nabi itu memperhatikan urusan sesama muslim. Nabi itu suka betul ibu. Nabi itu tidak egois. Makanya kata Nabi, "Man yahtam bi umuril muslimin falaysa minni." Siapa yang tidak memperdulikan urusan saudara sesama muslimnya, dia bukan golonganku, kata Nabi. Sampai ada hadis Nabi begini, siapa yang menemani saudaranya sesama muslim, ya, menyelesaikan hajatnya 1 hari saja, lebih baik dari iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Ibu keagamaan atau dia punya hajat di rumah, ya, akikah, kita mendampingi itu. Atau dia ingin kemana, naik kendaraan, kita temani, hajat dia selesai, itu lebih baik dari iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan. Sampai seperti itu Nabi mengajarkan betapa kita harus saling peduli. Subhanallah. Ya, maka ini apa yang Nabi cintai, kita cintai. Apa yang Nabi benci, kita benci. Subhanallah. Itu yang keempat, yang terakhir. Apa yang membuat rasa cinta kita terjaga? Mujalasatul muhibbina shadiqin. Banyak bergaul dengan orang-orang yang mencintai Nabi. Ya, ini menjadi pengaruh. Kalau kita berteman dengan orang yang membenci Nabi, kita akan benci. Tapi kalau teman-teman kita, circle kita, orang-orang yang mencintai Nabi, kita akan mencintai Nabi. Kata Nabi apa? Iltamis rafiq qabla tariq. Carilah teman sebelum Anda berjalan. Ya, mau kemana arah kita ini, cari teman supaya kita punya kekuatan. Jadi 5 poin ini mudah-mudahan bisa menambah, tidak hanya sekedar merawat rasa cinta kita kepada Nabi, tapi bahkan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menambah hasanah, menambah kebaikan. Saya kira ini karena keterbatasan waktu, ya, mungkin ada yang perlu didiskusikan dari apa yang disampaikan sekarang. Pertanyaan, syukur Allah baik. Silahkan Ibu. Ada? Oh, ada, silahkan. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, ini pertanyaannya terkait dengan ini ya, sebentar poinnya tadi. Poin yang menghidupkan sunnah yang ini, sunnah-sunnah yang berat. Saya pernah membaca tentang gil, dan ini terjadi karena biasanya kami itu sering ada curhat ya dengan ibu-ibu, kadang menyampaikan bahwa beliau pernah punya permasalahan misalnya dengan ibu X atau ibu B gitu ya, sampai akhirnya timbul gil atau perasaan tidak enak gitu ya. Ini kan bagaimana apa ya,
tips atau upaya kita gitu ya, dalam menghilangkan gil ini. Sementara kemarin itu juga ada yang menyampaikan bahwa beliau juga menemukan sebuah referensi tentang Rasulullah itu ternyata ada sebuah kisah Rasulullah itu ternyata juga pernah mengalami gil di kisah yang ini ya, Hindun mengambil jantungnya Rasulullah sampai akhirnya jantungnya Hamzah sampai akhirnya ketika Hindun sudah masuk Islam, Rasulullah enggan memakan masakan Hindun. Apa benar seperti itu? Itu saja. Jazakallahu khair. Bismillah. Penyakit hati itu siapapun manusianya pasti berpotensi punya penyakit hati. Ya, kita nggak mungkin hati kita ini bersih dari penyakit hati. Bahkan salah satu penyakit hati itu kata Nabi hasad. Ulama mengatakan likulli qalbin lahu udratul hasad. Setiap hati itu punya benih hasad. Nah, turunan hasad itu gil. Ya, gil itu kan sifat apa ya? Dikatakan ada rasa tidak suka lah dengan orang, sebel dengan orang, itu gil. Nah, caranya bagaimana? Karena memang bagi orang-orang yang beriman sebenarnya sifat ini tidak mungkin bisa dihilangkan, tapi dikendalikan. Kalau dihilangkan tuh tidak bisa. Selama ada ruh, pasti ada penyakit hati itu ada. Kalau ruh sudah lepas, nggak ada penyakit hati, nggak ada jenazah hasad pun ada. Ya. Tapi selama ruh masih nempel, penyakit hati tetap akan ada, karena hawa nafsu juga ada. Nah, maka ketika kita mendapati hati kita ada rasa hasad atau gil semacamnya itu, yang pertama kali pasti kita minta perlindungan kepada Allah, isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kata ulama, zikrullah daun, zikrullah dawaun, zikrun nasi daun. Mengingat manusia itu penyakit, tapi mengingat Allah itu obatnya. Jadi pertama kali ketika muncul hasad, muncul gil, jangan ingat orangnya. Ya, ingat kaidahnya, dzikrun nasi daun. Mengingat manusianya itu jadi penyakit. Makanya tadi Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW sampai Nabi bahkan tidak mau bertemu dengan Wahsy. Di Wahsy itu yang membunuh Hamzah atas perintah Hindun. Itu Nabi itu kalau ketemu Wahsy, Nabi tidak mau menatap wajahnya Wahsy. Walaupun Wahsy sudah masuk Islam, bukan berarti tidak memaafkan. Ini babnya beda ya. Ini pelajaran dari Nabi untuk kita. Kadang-kadang begitu kita sakit hatinya kepada seseorang, sampai kita ini tidak mau memaafkan, itu salah. Maafkan, tetap memaafkan, tapi untuk tidak bertemu silahkan. Kenapa? Karena kalau Nabi bertemu dengan Wahsy, Nabi teringat pamannya Hamzah. Kalau Nabi memakan masakan Hindun, Nabi teringat kelakuannya yang dilakukan kepada Hamzah. Jadi intinya di sana. Jadi boleh itu kalau ibu ketemu orang yang nyakitin itu luar biasa. Saya tidak mau ketemu. Di grup nggak apa-apa, hanya sekedar komunikasi. Tapi kalau ada pertemuan, dia datang, saya tidak hadir. Atau kalau dia datang, saya tidak mau menatap wajahnya. Jadi saya terus menundukkan pandangan, atau saya berbalik badan. Itu untuk menjaga. Nah itu tidak dilarang dalam agama. Yang tidak boleh itu kalau tidak memaafkan. Itu tidak boleh, karena Nabi tetap memaafkan. Nah itu cara yang pertama, kita tolong sama Allah, jangan. Yang kedua, di Rasulullah akan berinteraksi lagi melihat wajahnya.
terlalu sering itu akan terus timbul sakit hati, timbul guilt. Dan ada doa juga itu kan, Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu ada doanya. Kemudian yang selanjutnya, kalau ibu bisa amalkan ini, itu bagus. Apa? Supaya menghilangkan hasad, menumbuhkan mahabbah itu. Kasih hadiah. Kasih hadiah itu orang yang telah membuat kita sakit hati, bahkan orang yang selalu menggosipin kita, kirim goman itu, kirim belanja kirim ke rumahnya. Ya. Ibu belanja kirim ke rumahnya, ibu beli makanan kirim ke rumahnya. Nanti lama-lama dia akan berpikir tuh hatinya, Allah, ternyata perhatian itu baik betul ini. Itu kalau dia mikir juga. Kalau dia nggak mikir ya jadi ladang saudara kita. Jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika kita ada rasa il atau hasad atau semacamnya. Kira itu. Syukran Allah. Ada yang lain? Ya, ada ibu. Suaranya kencang, insyaallah. Oh, usianya. Memang dulu zaman saya masih SMP, saya selalu berdoa, ya Allah, anak menurut Bapak, saya mau beribadah. Karena aku ada dari Bapak itu jauh. Jadi sebenarnya yang penting dulu supaya tidak nanti. Ya alhamdulillah dengan perjalanannya. Waktu SMP saya kan juga udah, kita namanya tinggal di Jakarta kan. Alhamdulillah gini semakin kesininya ya alhamdulillah, tapi rasanya masih ada. Dengan usia Bapak yang masih sepuh, ada anak akhirnya saya gini ya benar. Bukan yang berasa sih, cuma menghindari itu dari itu. Saya tidak berasa. Tapi yang kontrak dengan ibu itu apa? Yang sampai sampai ibu terucap masing-masing aja itu soal akidah. Misalnya soal saya pengen Bapak, saya pengen ngajarin Bapak kalau soal tidak bisa berdiri ya pengen banget gitu, saya mah sampai pengen, tapi entah Bapak gengsi atau gimana. Terus kadang gini, sholat itu misalnya dulu atau apaan, aku masih bisa. Kadang gengsi gitu. Tapi masih sehat ya sebenarnya, nggak pikun atau apa. Ya, jadi sebenarnya tugas kita memang hanya mengajar. Dakwah itu kan belajar. Ukuran suksesnya ibu bukan bapak itu sampai setahap nanti jadi orang soleh, ya bapak nanti bisa baca Quran, sholatnya disiplin bagus. Ukurannya bukan itu, ukurannya istiqomah nggak kita mengajar kebaikan. Sudah itu saja. Karena dakwah itu hanya dibebani kepada kita mengajak, mencontohkan, lalu mengingatkan. Sudah itu. Di atas itu, lebih dari itu, bukan otoritas kita. Kita nggak dibebani sampai orang ini benar-benar jadi bagus ya. Nah, itu bukan urusan kita. Itu otoritas Allah yang punya hidayah. Rasulullah saja dengan pamannya nggak bisa berubah. Abu Thalib itu kan ikut Nabi dari Nabi kecil sampai Nabi dakwah, sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi di ujungnya juga tidak beriman. Nah, jadi saya kira ibu tetap harus optimis. Jangan sampai mengatakan masing-masing saja, apalagi masih hidup bapaknya. Ya, jadi itu kalimat dari kalimat putus asa. Ya, karena kita nggak tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang penting kan ujungnya.
Ya, boleh jadi bapak nanti karena dengar sering dengar nasihat, melihat kesabaran anak-anaknya, boleh jadi nanti di ending kehidupannya 10 tahun terakhir kita tidak tahu. Justru itu yang Allah lihat dan itu yang buat Allah ridho. Sebenarnya sih kayaknya nggak nasehatin ya, memang orang tua kita nggak mau, saya nggak punya nasehatin mas. Iya. Mungkin bapak tuh gitu, kamu akan pakai, saya juga nggak ada nasehatin, cuma mengingatkan. Iya, betul. Dan gini mbak, bapak dengerin, dengerinnya setengah radio itu yang goreng, yang itu, akan selalu zikir karena Allah. Apa gitu apa mungkin kita baik-baik sangka aja kan, mungkin yang berzikir dalam hati gitu. Iya, dia baik sangka tetap. Yang penting jangan memvonis. Ya, jangan memvonis, nggak boleh. Udah ini kayaknya nggak bisa berubah nih. Nggak boleh memvonis. Bentuk nasihat kita itu tidak hanya lisan ya. Maksudnya kita memberi nasihat orang tua itu dengan cara kita memperlakukannya dengan baik, itu juga nasihat. Ya, itu juga nasihat. Kita tetap memposisikan sebagai anak, tidak menggurui, itu nasihat juga. Mendoakan, itu nasihat juga. Nah, sehingga ketika semua itu sudah kita lakukan, tinggal tawakal sama Allah. Ya Rabb, saya sudah jaga orang tua saya dengan baik, saya hormati, saya doakan, saya sudah melakukan yang terbaik, saya contohkan ya, dan nanti endingnya terserah Allah ya. Jadi tanpa ada kalimat putus asa itu ya, tanpa kalimat sudah masing-masing laku dulu kembalianin, padahal masih sama-sama Islam ya. Jadi begitu ibu, tetap optimis. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah yang sempurna kepada keluarga ibu, sehingga nanti ibu, suami, orang tuanya berkumpul di jalannya Allah. Ya, gimana? Ya. Karena memang kan lingkungan mendukung ya, kan sebagian yang menjawab itu sama. Malah kayaknya kita lihat tuh anak-anaknya kalau ikut sama apa? Iya. Lingkungan. Alhamdulillah bapak kan kami di sini, ya udah saya juga belajar dari berbagai anak. Iya, masya Allah. Masih di Solo sana, kemarin kita punya sampai lebih. Iya. Ya, berarti tugas kita itu setelah tahu orang tua kita punya tradisi yang kok ini kok tradisinya nggak sejalan dengan akidah, tugas kita memutus rantai itu. Nanti ke bawah-bawah tuh jangan dilanjutkan, karena apa? Nanti jadi jariah dosa yang mengalir kalau itu tidak diputus. Ya, sekarang kita tidak bisa menyalahkan orang tua, apalagi menyalahkan takdir. Itu semua bagian dari skenario kehidupan lah. Ya, jadi itu ibu, tetap ibu istiqomah, optimis sambil doakan, karena selama roh masih ada di badan ini, hidayah itu masih milik Allah, dan kapanpun bisa datang menyapa hambanya, itu kita nggak tahu. Ada keajaiban yang ada karomah yang Allah kasih. Jelas ya? Ya. Amin ya Rabbi, kabul insyaallah. Ada lagi? Cukup ya? Oh, silakan. Ustaz, tadi kan yang pas pertama kan cara mencintai Nabi itu ya, cinta kepada Nabi itu kan yang paling dasar itu mencintai kelahirannya kan, seperti yang apa, Abu Lahab. Nah, kalau yang cinta yang paling tinggi apa ya Ustaz tadi? Oh, yang paling tinggi mencintai Nabi lebih dari apapun, lebih dari harta, lebih dari jabatan, lebih dari anak, lebih dari pasangan, bahkan lebih dari diri sendiri. Itu yang paling tinggi, itu levelnya 70 sahabat, 70.000 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan kita nggak dapat kuota itu kayaknya. Ya, kita kan susah mencintai Nabi di atas segala-galanya. Sama anak, mana Nabi kita cinta? Rasul apa anak kita? Benar kan? Kalau Rasul melarang anaknya main gadget, anaknya dikasih nggak gadget? Ya, jadi kita susah memang. Ya, tapi mudah-mudahan nanti ada yang level cintanya. Sebenarnya itu yang kita bahas ini juga level cinta juga.
Ada yang level cintanya nanti sholawat, level cintanya nanti sunnah yang ringan, sunnah yang berat. Itu juga level-level cinta sebenarnya. Ada yang levelnya nanti sampai kepada dia berjuang bersama Nabi. Berjuang bersama Nabi itu maksudnya gimana? Berdakwah dengan para ulama, karena ulama itu warasatul anbiya. Ya, jadi para pegiat ilmu ini, para pejuang ilmu, pemilik komunitas, ketua majelis taklim yang bergerak di bidang dakwah, yang berkontribusi, maka ini levelnya sebenarnya sudah level berada di level berjuang bersama Nabi. Iya. Tapi kalau niatnya lurus, ya niatnya lurus. Jadi itu. Syukran. Ada lagi? Mohon maaf ini saya agak oleng ini. Belum ya. Pulang umroh kemarin tuh, saya baru 1 pekan pulang umroh kemarin. Hari terakhir di Mekah, cerita sedikit. Hari terakhir di Mekah, istri masuk rumah sakit. Jadi saya sudah ada konsep di sana. Karena istri darahnya tinggi tuh 185 per 100 berapa itu? Putar dia. Transit jam 11 malam di Soekarno Hatta, bukan transit, landing di Soekarno Hatta. Saya ke rumah karena besokannya ada kajian di Bintaro. Saya transit di hotel bandara itu ya. Jadi langsung pagi kajian 3 tempat pulang 3 tempat Bintaro, RCTI, di Cakung. Pikir saya kuat, bismillah lanjut. Karena dari dulu saya tidak ada istilah jet lag, itu nggak ada. Jalan-jalan saya terus. Sebelum umroh kajian, berangkat datang pulang umroh kajian juga, di sana juga kajian. Ternyata hari kedua kalah juga. Hari kedua tumbang juga. Saya izin beberapa kajian, akhirnya cancel itu ya. Salah satunya Romil, saya ada isi kemarin. Alhamdulillah ini 2 hari ini sudah agak enak, tapi flu-nya masih ada. Sebenarnya mengganggu juga ya, apalagi kadang-kadang saya tidak enak ada jamaah ya, takut udah fokus tiba-tiba ada iklan gitu kan. Tapi mudah-mudahan beliau maafkan iklan-iklannya ini ya. Kita doakan saya sehat. Saya juga doakan semoga ibu-ibu semuanya Allah karuniakan kesehatan. Ya, tidak apa-apa dikasih flu, berarti kita bukan Fir'aun. Karena hanya Fir'aun yang tidak pernah sakit. Ya, Fir'aun itu tidak pernah sakit. Makanya nggak ada riwayat Fir'aun itu RSC itu kan rumah sakit Cipta Mesir ya. Cukup ya? Cukup Ustaz. Alhamdulillah.